Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadar Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qaili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha labu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid As-Salam yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam rangkaian ibadah salat Jumat. Tiada hentinya khatib kembali berwasiat, khususnya mengingatkan untuk diri khatib pribadi serta kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah senantiasa kita tingkatkan, kita ikhtiarkan untuk senantiasa semakin beriman dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan senantiasa menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan jalan ketakwaan inilah pintu-pintu hadirnya keselamatan kita untuk kembali menuju surganya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, dan
barang siapa yang bertakwa, artinya hanya dengan jalan ketakwaan inilah Allah janjikan kepada kita, yaj'al lahu makhraja, solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah janjikan hadirnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki di sini maknanya luas sekali, bukan hanya sekedar nominal, tapi juga hadirnya keluarga kita yang semakin harmonis, anak-anak kita yang semakin nurut, semakin solih solihah. Maka kesehatan kita pun juga bagian dari rezeki. Kita masih diberikan umur yang panjang, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk rezeki. Kita masih diizinkan untuk bisa hadir dalam rangkaian ibadah Jum'ah ini pun juga bagian dari rezeki yang sangat luar biasa. Karena banyak orang yang diberikan karunia oleh Allah berupa badan yang sehat, kaki yang sehat, tapi belum terketuk pula hatinya untuk ikut berangkat menjalankan ibadah wajib kita dalam rangkaian sholat ibadah Jumat. Maka ketika kita yang dipilih oleh Allah, ini adalah bagian dari nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Maka dengan hadirnya karunia yang Allah hadirkan, keberkahan yang Allah hadirkan, kita jalankan, kita terapkan, kita praktekkan untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, sungguh kalau kita sungguh-sungguh menyadari nikmat-nikmat yang Allah hadirkan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sesungguhnya sangatlah berlimpah, saking banyaknya sampai kita itu tak sanggup untuk menghitungnya satu persatu. Sebagaimana tadi dalam muqaddimah, Allah masih guyurkan kepada kita nikmat sehat. Allah berikan kita untuk bisa hidup ya. Dalam rangkaian kita masih bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga kita. Kita sebagai para pemimpin rumah tangga, mencari nafkah untuk keluarga, kita masih bisa diberikan, Masya Allah, nikmat untuk bisa menafkahi mereka semuanya. Kita masih diberikan nikmat berupa mata, kita diberikan nikmat telinga, kita diberikan nikmat anak yang masih bisa berbakti dengan kita. Kita diberikan nikmat yang banyak sekali. Dan semua nikmat-nikmat itu sungguh-sungguh tidak ada yang kebetulan. Semuanya memang Allah hadirkan untuk kita. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surah Al-An'am ayat 59 disebutkan, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali seizin Allah. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali seizin dan sepengetahuan Allah. Artinya hadirnya nikmat demi nikmat yang hadir saat ini di diri kita ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah atas izin Allah. Maka ketika banyaknya nikmat yang sudah hadir kepada kita, ya, meskipun demikian ternyata manusia itu berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada yang mudah sekali untuk mudah bersyukur kepada Allah, tapi di sisi lain ada pula yang kufur dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran dari para hamba-hamba Allah ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, ternyata masih banyak pula orang-orang yang belum mampu untuk menyadari betapa Allah itu karuniakan nikmat yang banyak untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 61. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan anugerah pada umat manusia. Artinya Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Allah hadirkan berbagai nikmat kepada kita. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Hanya saja kebanyakan umat manusia tidak bersyukur kepadanya. Masya Allah. Padahal sebagaimana kita ketahui, para guru-guru kita, para asatidz kita seringkali mengingatkan kepada kita, wala in kafartum inna adzabil syadid. Dan barang siapa yang ingkar atas nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita, sesungguhnya azab Allah itu sangat sekali pedih. Maka tidak ada cara yang lain sejatinya selain kita memilih jalan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta ini adalah rangkaian dalam ibadah sholat Jumat kita hari Jumat di akhir tahun 2023. Jumat ke depan sudah 2024. Maka ini waktu momentum terbaik kita untuk senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi diri. Sudah seberapa banyak sejatinya yang Allah anugerahkan nikmat kepada kita di tahun 2023 ini. Kita syukuri, kita senantiasa terus mendekat, mengingat bahwa semua yang Allah hadirkan ini sungguh luar biasa. Semakin kita banyak bersyukur, justru Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai hakikat syukur, syukur itu dibagi menjadi dua macam. Jadi syukur dibagi menjadi dua macam. Apa saja? Yang pertama adalah syukur yang wajib
dan yang kedua adalah syukur yang sunnah. Apa itu syukur yang wajib? Syukur yang wajib adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita untuk berbuat maksiat kepadanya. Contoh, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa mata, maka kita jaga mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini termasuk bagian dari syukur kepada Allah, syukur yang wajib. Artinya kalau kita tidak jalankan kesyukuran ini, menjaga mata yang sudah Allah hadirkan kepada kita, ini kita sudah masuk ke dalam kategori ya dosa kita. Ketika kita diberikan telinga oleh Allah, untuk apa kita gunakan telinga ini? Ketika kita masih bisa menjaga sungguh-sungguh, telinga hanya kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik-baik, yang Masya Allah tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari kita sejatinya bersyukur kepada Allah, kategori syukur yang wajib. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat lisan, kita tidak menyalahgunakan nikmat yang Allah hadirkan lewat lisan ini untuk berbicara, menggunjing, menyakiti hati orang lain. Ini termasuk kita sudah menjalankan syukur wajib kita. Termasuk pula atas nikmat harta yang Allah hadirkan kepada kita. Ketika kita ya Masya Allah menjaganya untuk sungguh-sungguh dipergunakan di jalan yang Allah ridhoi, tidak membelanjakan di perkara yang haram, maka disinilah kita masuk kategori syukur yang wajib. Lalu apa itu syukur yang sunnah? Syukur yang sunnah adalah ketika kita senantiasa di setiap tumbukan persoalan yang Allah hadirkan ataupun qada-qadar yang Allah hadir kepada kita, kita bisa menggunakan lisan kita untuk senantiasa mengucap kalimat-kalimat thayyibah, untuk bisa senantiasa menjaga kalimat-kalimat kita yang keluar hanyalah hal-hal yang baik-baik untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana riwayat ini didapatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau dapatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Rasulullah SAW melihat, menjumpai, mendengar hal-hal yang belum baik, Rasulullah akan merespon, menjawab Alhamdulillah ala kulli hal. Dan ketika Rasulullah melihat, menjumpai hal-hal yang baik-baik, Rasulullah merespon, menjawab dengan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya apapun kejadiannya, sungguh-sungguh marilah senantiasa kita belajar untuk senantiasa mengucap kalimat yang baik-baik. Alhamdulillah. Dan kalimat yang baik-baik inilah sejatinya kita sedang berlatih untuk menjadi hamba-hamba yang nantinya memantaskan diri masuk ke dalam surganya Allah. Karena para penduduk surga itu ya illa qilang salamang salama, tidaklah berucap kecuali yang baik-baik saja. Salamang salama, hanya kalimat yang baik-baik saja yang diucapkan oleh para penduduk surga. Maka kalau kita ingin sekali dipantaskan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, baik-baiklah dalam kita menjaga tutur kata kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan nikmat apapun yang ada pada kalian adalah fa minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma idza masakumudz dzurru fa ilaihi tajra'un. Kemudian jika kalian terkena mara bahaya, maka hanya kepadanya lah hendaknya kalian memohon. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali justru diri kita ini tidak mudah untuk senantiasa sadar. Ketika kita baru bangun tidur saja, itu mudah sekali kita itu kena was-was. Kena was-was dalam bahasa Arab, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah bisikan. Was-was ya, was-was itu bahasa Arab, artinya adalah bisikan. Bukan was-was bahasa Indonesia yang artinya kita itu ragu-ragu, bukan. Makanya di dalam ya Quran surah An-Nas disebutkan ya min syarril waswas ya. Jadi dari bisikan-bisikan yang tidak baik. Ketika kita bangun tidur, kok kita tidak, lisan kita pertama kali yang kita ucap bukan doa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah, maka di situ sejatinya kita sudah masuk di zona kufur nikmat. Kita tidak sadar bahwa ketika kita masih diberikan umur, masih diberikan hidup, itu sejatinya Allah masih berikan kesempatan kita untuk terus memperbaiki amal ibadah kita. Maka sungguh-sungguh marilah kita terus untuk mengkoreksi diri kita, untuk terus berada di zona para mereka-mereka yang senantiasa berjuang masuk zona golongan orang-orang yang ahli syukur. Karena sejatinya
syukur ini sejatinya perkara yang ringan, tapi fadilahnya, keutamaannya sangat berdampak luar biasa atas diri kita, apalagi di jalan keselamatan kita nanti saat kita di hari penimbangan di akhirat kita. Adapun bagi orang-orang yang belum bersyukur, itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang beriman tapi belum bersyukur. Yang kedua adalah orang yang senantiasa berbuat amal baik tapi tidak diiringi dengan beriman kepada Allah. Jika orang-orang yang ada iman di hatinya, ketika dia masih menjalankan perkara maksiat, ini artinya dia belum sungguh-sungguh bersyukur. Terkait dengan ini, ada dua pendapat. Yang pertama, ini diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang Allah berkehendak hamba ini diselamatkan oleh Allah, maka nanti langsung kelak dimudahkan untuk menuju surganya Allah. Adapun jika Allah berkehendak yang lain, maka butuh fase proses dulu, disucikan oleh Allah, dibersihkan. Untuk apa? Belum masuk surga terlebih dahulu, di neraka terlebih dahulu. Selama masih ada di dalam hatinya ada iman kepada Allah, maka nanti akan diangkat menuju surganya Allah. Adapun tadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik tapi tidak diiringi dengan tauhid, tidak diiringi dengan iman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya di dalam Al-Qur'an, Quran surah Furqan ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami Allah menghukumi amal yang mereka anggap baik, yang mereka lakukan dalam keadaan tidak beriman, maka kami jadikan amal mereka seperti debu yang bertebaran, tidak berguna dan tidak diterima. Masya Allah. Artinya banyaknya amal baik kita, menurut kita baik, tapi tidak diiringi dengan kita beriman kepada Allah. Itu dalam firman Allah, Quran surah Al-Furqan ayat 23 disebutkan, tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Hanya seperti debu yang bertebaran, tidak berguna dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang syukur sungguh-sungguh dibuktikan dengan dia meninggalkan maksiat. Artinya apa? Ini masuk di syukur yang wajib dan senantiasa terjaga lisannya, apapun kondisinya, faktanya, realitanya, keadaannya, dia senantiasa menjaga lisannya untuk mengucap kalimat-kalimat thayyibah, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah, bukan hanya nanti di akhirat saja, tapi akan Allah hadirkan, guyurkan nikmat keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi orang-orang yang berada di syukur nikmat ini tentulah tidak banyak, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah As-Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang mencapai derajat syukur. Maka marilah senantiasa di kesempatan kita kali ini kita bertafakur, kita bertadabbur, kita mengkoreksi diri kita dan melihat sekitar kita. Betapa banyaknya Allah sudah hadirkan kepada kita. Semoga satu persatu mampu, mudah untuk kita bisa sadari ini adalah bagian dari nikmat dari Allah, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang termasuk ahli syukur. Dan semoga dengan keberkahan di hari Jumat ini Allah ridhoi kita untuk senantiasa diberikan kemudahan, pertolongan dan ijabah dari seluruh hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم
فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة